kita itu nggak usah kita ngaku, ya Rasul, aku dulu di dunia umatmu, nggak usah kayak gitu. Rasulullah udah tahu. Dari mana Rasulullah tahu? Dari muka kita ini. Kenapa muka kita itu kok dikenali oleh Rasulullah? Karena muka kita bersinar. Seluruh anggota tubuh kita yang tersentuh air wudhu itu nanti akan bersinar-sinar. Itulah yang menyebabkan kita dikenal oleh Rasulullah tanpa kita cerita kepada Rasulullah. Oleh karena itu saat kita membasuh muka, kita disunahkan untuk membaca Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Maka saat membasuh muka itu, ya Allah, terangkan mukaku di mana muka orang-orang kafir itu pada gelap-gelap semua. Jadi kita dikenali oleh Rasulullah gampang dari wudhunya itu. Oleh karena itu ketika kita wudhu jangan pas-pasan kalau bisa, agak dilebihkan dikit. Ketika kita membasuh muka ini kan cuma sampai sini muka itu, tapi lebihkan dikit kena kepala, sedikit aja nggak apa-apa, biar sinarnya tambah terang. Ketika kita basuh tangan, batasnya kan siku. Ya kalau bisa naik sedikit aja gitu, jangan pas-pasan gitu, biar sinarnya tambah terang. Demikian juga naik ketika kita basuh kaki itu kan sampai pas mata kaki itu batasnya. Ya kalau bisa naikkan sedikit aja di atas mata kaki, mungkin 2 atau 3 cm gitu, biar lebih terang nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Maman bahwasanya kita memohon kepada Allah jalan yang lurus, yaitu jalan yang dipenuhi dengan nikmat, bukan jalan yang dipenuhi dengan kesesatan atau dengan kezaliman. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini semua kita mohon kepada Allah, tidak hanya memohon begitu saja. Kenapa? Karena ketika seseorang minta kepada Allah, maka permintaan itu harus dibarengi dengan usaha. Kalau tidak dibarengi dengan usaha, maka orang yang seperti itu disebut orang yang malas. Dulu pernah ketika Khalifah Umar bin Khattab masih hidup, itu melihat orang berdoa lama sekali di masjid. Ketika berdoa lama sekali di masjid, orang tadi itu ditanya oleh Sayyidina Umar bin Khattab tentang permintaannya. Lalu ditanya, sudah dapatkah engkau dengan apa yang kamu minta? Dijawab oleh orang itu, belum. Lalu Umar bin Khattab menyampaikan, bagaimana mungkin mau dapat, usaha tidak. Orang kalau pengen kenyang, ya harus makan. Tidak bisa kenyang gitu saja kalau tidak makan. Karena makom kita belum makom tajrid. Makom kita ini masih makom untuk mencari, bukan makom langsung dikasih oleh Allah. Oleh karena itu, orang yang normal, yang baik itu adalah dengan berdoa kemudian diikuti usaha, atau berusaha diikuti dengan doa. Doa saja itu berarti orang malas. Usaha saja itu berarti orang sombong. Maka yang sempurna adalah doa sekaligus dengan usaha. Usaha bareng dengan doa. Jadi antara doa dan usaha itu jangan dipisah-pisah.
kan sudah ditakdirkan oleh Allah. Takdir itu akan datang setelah kita berusaha. Kalau kita belum berusaha, bagaimana mungkin takdir itu akan datang kepada kita? Oleh karena itu, agar kita tidak tersesat jalan kita, maka kita pun harus dengan usaha. Bagaimana usahanya? Usahanya ya seperti ini. Kumpul sama-sama di majelis taklim, mengkaji kitabnya para ulama. Mereka membimbing kita melalui kitabnya ini. Warisannya adalah ini. Karena apa? Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Nabi tidak mewarisi emas perak, bukan. Nabi itu mewarisi ilmu. Ilmu diwariskan kepada ulama. Kemudian ulama menulisnya. Begitu ditulis, tujuannya apa? Supaya generasi yang jauh ke depan itu bisa tahu dengan apa yang dilakukan oleh para ulama yang sebagai pewaris para nabi. Untuk itu, kali ini kita sedang mengkaji ilmunya para ulama, di mana ulama itu merupakan pewaris para nabi yang belajarnya sampai sambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kita teruskan pengajian Tuhfatul Murid ala Jauharit Tauhid. Hadiah bagi orang yang menginginkan permata tauhid. Itu dinamakan seperti itu oleh Imam Baijuri. Kemarin sudah kita bicarakan tentang barang-barang yang haram ketika diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan barang-barang yang disunahkan untuk diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah disampaikan dan terlihat seru benar kemarin itu tentang yang haram li dzatihi dan haram lil 'aridi. Haram zatnya dan haram karena sesuatu yang lain, dan juga makruh li dzatihi dan makruh lil 'aridi. Makruh karena zatnya atau karena perbuatannya itu, dan juga makruh karena sesuatu yang lain. Ini kemarin begitu seru. Sekarang kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Barang-barang yang haram tidak boleh atau tidak dianjurkan dengan diawali Bismillahirrahmanirrahim. Barang-barang yang makruh juga tidak dianjurkan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi kalau haram lil 'aridi, boleh disunahkan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Contohnya kemarin itu adalah ketika ngambil air wudhu tapi pakai air ledeng curian. Mencurinya haram, tapi wudhunya masih disunahkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi berzina itu sama sekali tidak dibolehkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim, karena membaca Bismillahnya menjadi haram karena perbuatannya adalah perbuatan haram. Demikian juga kemarin disampaikan makruh lidzatihi, seperti melihat kemaluan istri atau kemaluan suami oleh istri. Maka yang seperti itu adalah hukumnya makruh. Makruh itu dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan mendapat pahala, itu makruh. Tetapi makruh lil 'aridi itu disunahkan untuk membaca bismillah. Contohnya apa? Memakan basol atau memakan bawang. Makannya itu boleh, basolnya yang tidak boleh. Artinya basolnya yang makruh atau bawangnya yang makruh. Tapi bawang itu makruh karena baunya. Sama dengan jengkol makruh karena baunya, pete makruh karena baunya. Kalau baunya sudah hilang makruhnya. Maka disunahkan tetap ketika mau makan seperti itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya adalah fa kharaja dzikrul mahdhu. Lain halnya dengan zikir murni. Zikir murni itu seperti apa? Memang betul-betul di situ murni zikir. Ka la ilaha illallah, seperti
menyebut zikir la ilaha illallah, zikir murni seperti itu, ini tidak disunahkan membaca bismillahirrahmanirrahim, tidak. Jangan sampai Bapak Ibu mau berzikir la ilaha illallah diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah, bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah. Zikir murni tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena di sini adalah murni. Zikir murni yang seperti ini tidak dianjurkan untuk diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Tidak disunahkan untuk membacanya diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah riwayat itu disebutkan di dalam Nasaihul Ibad, barang siapa yang berzikir la ilaha illallah, zikir la-nya dipanjangkan, tidak cepat-cepat, niatnya adalah untuk minta ampun kepada Allah. Niat dari zikir la ilaha illallah tadi adalah minta ampun kepada Allah. Maka sekali mengucapkan kalimat la ilaha illallah, satu kali mengucapkan kalimat panjang seperti itu, maka 4.000 dosanya diampuni oleh Allah. Rontok 4.000 dosanya sekali mengucapkan. Kalau 2 kali mengucapkan, udah otomatis 8.000 dosanya rontok. 10 kali mengucapkan berarti 40.000 dosanya rontok. Tapi panjang-panjang seperti tadi, bukan la ilaha illallah, tidak seperti itu, tetapi dipanjang-panjangkan. Yang panjang dipanjangkan. La ilaha illallah. Niatnya mohon ampun kepada Allah, maka dosanya akan digugurkan oleh Allah. Ketika dosanya sudah digugurkan oleh Allah, masih berzikir murni la ilaha illallah itu tadi, maka dosa kedua orang tuanya berikutnya digugurkan oleh Allah. Dosa ayahnya digugurkan oleh Allah, dosa ibunya digugurkan oleh Allah. Dosanya digugurkan oleh Allah, dosa ayahnya digugurkan oleh Allah, dosa ibunya digugurkan oleh Allah, masih berzikir la ilaha illallah, masih berzikir seperti itu, maka dosa orang yang di sekitarnya, yang dekat dengannya, itu juga digugurkan oleh Allah dosa-dosanya. Siapa orang yang dekat itu? Yang paling jelas orang yang dekat itu, kalau yang berzikir suami berarti adalah istri, kalau yang berzikir istri berarti adalah suami. Selain istri dan suami, orang yang dekat itu adalah orang-orang yang di sekitarnya, mungkin anaknya, mungkin pamannya, atau mungkin tetangga sebelahnya yang senang kepada orang yang zikir itu. Artinya senang karena Allah, bukan senang karena yang lain. Bukan senang karena pengen dinikahi, bukan, tapi senang karena Allah. Maka dosanya akan berguguran dengan membaca zikir murni la ilaha illallah. Ketika kita berzikir murni seperti itu, fala tusannu tasmiyatu alaihi, tidak disunahkan membaca bismillah. Artinya tidak disunahkan diawali dengan bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi langsung saja. Bi khilafi ghairil mahdi kal Qur'ani. Berbeda zikir yang bukan zikir murni. Apa ada yang bukan zikir murni? Ada. Seperti apa? Al-Quran. Kita membaca Al-Quran itu bukan zikir murni. Kenapa kok Al-Quran itu bukan zikir murni? Lishtimalihi ala ghairi zikri. Karena di dalam Al-Quran itu mengandung kalimat-kalimat yang bukan zikir.
Di dalam Al-Quran itu tidak semuanya mengandung kalimat zikir. Seperti apa kalimat-kalimatnya yang tidak mengandung kalimat zikir? Kal akhbari, seperti berita-berita atau seperti kisah-kisah. Karena di Al-Quran itu ada kisah-kisah, kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Uzair, kisah Nabi Adam. Di dalam Al-Quran banyak kisah-kisah. Kisah Luqmanul Hakim, di mana Luqmanul Hakim itu bagaimana cara mengajari anaknya agar tidak mensekutukan Allah, agar hanya Allah saja yang disembah. Bagaimana Luqmanul Hakim itu menanamkan tauhid kepada anaknya, bagaimana Luqmanul Hakim menanamkan budi pekerti, adab kepada anaknya. Satu contoh seperti ini. Ketika Luqmanul Hakim ingin mengajarkan kebenaran kepada anaknya, maka Luqmanul Hakim tidak langsung cerita kepada anaknya, tapi langsung dipraktekkan kepada anaknya. Gimana caranya? Caranya Luqmanul Hakim itu membawa keledai, berjalan, anaknya diajak jalan-jalan pakai keledai, atau kalau mungkin sekarang pakai sepeda motor lah, kira-kira begitu. Jadi bapaknya ini naik keledai, Luqmanul Hakim naik keledai, anaknya jalan kaki. Begitu ketemu serombongan orang, orang bertanya, orang ngudumel gitu maksudnya, orang apa ngerumpi kira-kira gitu. Apa kata orang itu? Masya Allah, ini orang tua tega bener, dia enak-enakan naik keledai, anaknya suruh jalan kaki nuntun keledai. Sama dengan barangkali enak-enakan bapaknya naik motor, anaknya suruh dorong dari belakang. Mungkin seperti itu kalau sekarang. Akhirnya mendengar itu berhenti. Luqmanul Hakim bertanya kepadanya, "Nak, udah dengar kata orang?" "Sudah Pak," kira-kira begitu. Apa kata orang? "Salah Pak." "Salah gimana?" "Bapak naik keledai, aku jalan, kata orang salah." "Ya sudah kalau gitu, sekarang kamu yang naik keledai ini, bapak yang jalan." Akhirnya bapaknya turun dari keledai, anaknya naik keledai, bapaknya nuntun keledai, terus jalan. Ketemu serombongan orang, orang ngerumpi lagi di situ. Masya Allah, ini anak kurang adab, anak kurang ajar ini. Bapaknya suruh jalan kaki, dia enak-enak naik keledai. Salah lagi di situ. Udah dengar Nak? Sudah Pak. Gimana? Salah Pak. Salahnya gimana? Saya katanya enak-enak naik keledai, sementara bapak jalan kaki. Ya sudah kalau gitu gini. Akhirnya jalan, kedua-duanya naik keledai. Bapaknya di depan, anaknya di punggung bagian belakang. Pas jalan, ketemu lagi dengan orang, serombongan orang. Orang geleng-geleng kepala. Ya Allah, ini orang ini gimana perasaannya? Keledai sekecil itu dinaikin berdua, masih salah lagi. Nggak ada yang benar. Keledai kecil seperti itu yang naik berdua, bapaknya naik, anaknya naik. Ya Allah, di mana letak peri kemanusiaannya? Karena ini binatang, di mana letak peri kebinatangannya? Keledai sekecil itu dinaikin berdua, Masya Allah, nggak punya perasaan dua orang ini. Lalu bapaknya cerita dengan anaknya, "Nak, bagaimana Nak? Apa benar kita naik berdua?" "Salah Pak, katanya kita ini nggak punya perasaan, keledai sekecil ini naik berdua." "Ya sudah kalau gitu kita turun." Akhirnya bapaknya turun, anaknya turun, keledai di dorong dituntun gitu. Ketemu orang lagi, orang geleng-geleng kepala lagi. Masya Allah, orang ini gimana cara berpikirnya? Ada kendaraan kok nggak dinaiki, masih salah lagi. Artinya Luqmanul Hakim ingin mengajarkan kepada anaknya, tidak ada satupun tindakan manusia yang selalu benar di mata orang. Maka kebenaran mutlak itu adalah di mata Allah. Jadi kalau pengen dinilai benar oleh orang, maka orang itu akan lelah sendiri.
Tapi ketika pengen benar di hadapan Allah, maka orang itu maju terus, tidak akan pernah lelah. Dipandu oleh Al-Quran, dipandu oleh hadis, maju terus. Allah yang memandangnya itu benar. Tetapi ketika dipandang oleh orang, bisa jadi antara yang satu dengan yang lain tidak sama. Akhirnya salah terus. Kita berzikir banyak-banyak, salah. Kita tidak berzikir juga salah. Kita zikir sudah sholat katanya bid'ah. Jadi nggak ada yang benar kalau kita ngikuti orang. Tapi seharusnya kita jangan ngikuti orang, tapi kita ngikuti Allah dan ngikuti Rasulullah. Jadi kalau Al-Quran mengatakan, Al-Quran menyampaikan fadkurullaha dzikran katsira, berzikirlah dengan zikir yang banyak, maka kita juga berzikir. Ketika di zaman Rasulullah masih hidup nih, para sahabat setelah sholat zikir bersama, kuat-kuat zikirnya pada saat itu, maka kita pun juga melakukan seperti itu. Jadi nggak usah didengar omongan orang, karena kita beribadah kita punya dasar, bukan tidak punya dasar. Jadi benar, kalau pengen dinilai oleh orang, insya Allah lelah sendiri kita, nggak ada benernya. Ini salah. Naik bapaknya saja salah, naik anaknya saja salah, kedua-dua naik salah, tidak naik kedua-duanya salah. Jadi nggak ada yang benar kalau kita minta dinilai oleh orang. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran itu masih banyak hikayah-hikayah atau kisah-kisah para nabi, para aulia seperti Luqmanul Hakim itu tadi, wal mawa'idhi. Dan juga di dalam Al-Quran itu juga masih ada terdapat mau'idatul hasanah, atau terdapat nasihat-nasihat di dalam Al-Quran itu. Apa contohnya mau'idatul hasanahnya? Contohnya begini. Ini saya ambil di dalam Al-Quran itu tentang Maryam. Maryam itu dititipkan oleh kedua orang tuanya agar diasuh oleh ulama yang besar saat itu, namanya Nabi Zakaria. Maryam dititipkan oleh orang tuanya kepada Nabi Zakaria supaya dididik oleh Nabi Zakaria. Kira-kira kalau sekarang itu diumpamakan, Nabi Zakaria itu adalah kiai di pondok pesantren, kira-kira begitu, yang mendidik para santri yang banyak. Dan ini satu-satunya yang dititipkan kepada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria adalah orangnya suka berzikir karena dia adalah seorang nabi. Ya tentu kalau yang ngasuh itu rajin berzikir, yang diasuh juga rajin berzikir. Biasanya begitu. Apa yang dilakukan oleh yang ngasuh, itulah diikuti oleh anak-anaknya yang diasuh. Maka ketika ada orang tua rajin berzikir di hadapan anaknya, itu sudah otomatis anaknya dari kecil itu akan terbiasa untuk berzikir. Jadi enggak susah lagi untuk disuruh untuk berzikir. Maryam ketika berzikir di situ diperhatikan oleh bapak asuhnya, yaitu Nabi Zakaria. Tiba-tiba di situ ada makanan. Sebagai bapak asuh barangkali kan penasaran, dari mana makanan ini? Jangan-jangan ada cowok yang pengen, akhirnya mengambil hati dengan makanan. Tapi Nabi Zakaria tidak seperti itu, tidak punya prasangka seperti itu. Cuma Nabi Zakaria pengen tahu dari mana makanan itu. Akhirnya Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam, "Anna laki hadza?" Dari mana makanan ini, Nak? Lalu dijawab oleh Maryam, "Hadza min indi rabbi." Ini dari Allah, Ayah, kira-kira gitu. Ini dari Allah, Ayah. Allah kasih, aku zikir di sini, Allah kasih. Ternyata Allah memberikan makanan kepada Siti Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam, pada saat dia berzikir. Lalu Nabi Zakaria mulai berpikir, oh ternyata di mihrab ini, zikirnya di mihrab nih, ternyata di mihrab ini doanya adalah mustajab, diijabah cepat oleh Allah. Buktinya apa? Buktinya Maryam
itu diberi makanan pada saat berzikir. Akhirnya Nabi Zakaria berpikir, ya Allah, aku sudah lama nggak punya anak. Aku berdoa saja di tempatnya Maryam. Artinya Nabi Zakaria tabarruk, mengambil berkah di tempat Maryam beribadah. Apa boleh seperti itu? Boleh, sudah dicontohkan oleh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria memberikan contoh kepada kita. Nabi Zakaria bertabarruk di tempat Maryam berdoa. Dan itu juga diikuti oleh Imam Asy-Syabki, mengambil berkah tabarruk kepada Imam Nawawi yang mengarang atau menyusun kitab Syarah Arba'in Nawawi yang kemarin kita pelajari itu, juga pingin tabarruk, ia sholat di tempat Imam Nawawi mengajar. Ulama sekaliber Imam Asy-Syabki itu masih mengambil berkah kepada Imam Nawawi, apalagi kita. Nabi Zakaria meminta di tempat zikirnya Maryam. Di situ beliau minta apa? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Jadi Nabi Zakaria minta kepada Allah supaya diberi keturunan. Kenapa? Karena Nabi Zakaria sudah tua, istrinya juga sudah tua. Sudah lama menikah tapi belum punya anak, sampai sudah kakek-kakek dan nenek-nenek. Ternyata di situ diijabah oleh Allah. Pada saat Nabi Zakaria itu tegak, wa huwa qaimun, tegak melakukan sholat itu, datang malaikat memberikan berita bahwa nanti Nabi Zakaria mau punya anak. Pada saat Nabi Zakaria sedang sholat di mihrab. Setelah itu Nabi Zakaria bertanya kepada malaikat tadi agar diberi tanda-tandanya. Bagaimana mungkin istriku akan hamil, kata Nabi Zakaria. Istriku itu sudah tua kemudian mandul. Mandul sudah tua, dari mana bisa punya anak? Lalu Nabi Zakaria minta tanda-tandanya karena merasa istrinya tua kemudian mandul. Kalau memang punya anak, apa tanda-tandanya? Lalu dikasih tahu oleh malaikat, alla tukalliman nasa, kamu tidak akan bicara dengan orang salasata ayyamin, selama 3 hari. Jadi Nabi Zakaria ini tanda-tandanya ketika istrinya itu hamil, dia tidak bisa berbicara dengan orang selama 3 hari. Ibu bisa perhatikan nanti kalau suaminya nggak bisa ngomong selama 3 hari, itu berarti tanda-tanda itu. Jadi nanti sampai di rumah tanya, Pak apa kabar? Kalau diem aja gitu, nah itu tanda-tanda itu. Tanda-tanda bakal punya keturunan. Itu tanda-tanda bakal punya keturunan. Jadi ini contoh dari mau'idhah. Ini adalah mau'idhah. Mau'idhah itu nasihat. Jadi di dalamnya itu ada hikayat, ada nasihat. Oleh karena itu Al-Quran bukan zikir murni. Karena di dalamnya selain ada zikir, di situ juga ada hikayat, di situ juga ada nasihat. Oleh karena itu ketika kita mau baca Al-Quran, disunahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak Ibu kalau pengen baca Al-Quran, awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharaja ma ja'ala syari'u lahu mabdu'an ghairal basmalati walhamdalati. Yang tidak disunnahkan untuk membaca bismillah di awal pekerjaan kita itu adalah diantaranya adalah syariat memang membuatnya amalan kita itu tidak boleh diawali dengan bismillah, tidak boleh diawali dengan hamdalah. Memang perbuatan atau pekerjaan kita itu memang tidak boleh diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, tidak boleh diawali dengan alhamdulillahirabbil alamin. Apa ada itu? Ada kas sholati, seperti sholat.
Sholat itu bukan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pas sholat jangan sampai Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar, jangan. Langsung saja usalli fardhus subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Ini belum sholat, ini baru niat lafaz sholat tapi belum sholat. Nah, mulai sholatnya adalah Allah. Pas Allah itu dalam hati berbunyi usalli fardhus subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Pas ta'ala itu sudah begini. Jadi niat sholat itu serempak dengan takbiratul ihram. Jadi sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena syariat memang menyatakan itu tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Fala yubda'u bil basmalati wala bil hamdalati. Salat tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, juga tidak diawali dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Bal bit takbiri matalan. Tetapi diawali dengan takbiratul ihram, umpamanya seperti itu. Salah satu contoh amalan yang tidak diawali dengan bismillah, tidak diawali dengan hamdalah. Memang syariat mengajarkan seperti itu. Kita tidak boleh sholat mengawali sholat dengan bismillah. Oleh karena itu sholat itu adalah diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ketika kita belum takbiratul ihram itu ngapa saja boleh. Nengok kanan, nengok kiri boleh, nengok atas, nengok bawah boleh. Gak membatalkan sholat karena belum sholat. Tetapi ketika sudah Allahu Akbar, itu semua yang tadi boleh jadi tidak boleh. Makan tidak boleh, minum tidak boleh, senyum kepada orang tidak boleh, nanya orang tidak boleh. Semuanya jadi nggak boleh yang tadinya boleh kalau sudah takbiratul ihram. Sampai kapan itu? Sampai ketika sudah Assalamualaikum warahmatullah. Ketika salam pertama itu sudah selesai, baru kita boleh ngapa-ngapa. Ngomong boleh, gerakkan tangan kanan kiri boleh, pegel kayak gini juga boleh, mau kayak gini-gini juga boleh. Jadi bebas. Yang tidak boleh itu cuma antara takbiratul ihram dan salam. Nah, ini sholat. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ada amalan-amalan yang disunahkan untuk membaca atau diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tidak disunahkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Di antara yang tidak disunahkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim adalah amalan yang hukumnya makruh lidzatihi dan amalan yang hukumnya haram lidzatihi. Selain itu disunahkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi barang atau amalan yang sepele itu juga tidak disunahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Seperti apa amalan sepele itu? Seperti buang ingus, itu tidak usah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nggak usah Bismillahirrahmanirrahim, nggak usah seperti itu. Jadi kita tidak disunahkan membaca Bismillah saat buang ingus. Atau misalnya saat kita di WC, kita tidak disunahkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim saat mau cebok. Bismillahirrahmanirrahim cebok, nggak disunahkan itu, nggak disunahkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kita perlu tahu amalan-amalan yang disunahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim dan amalan-amalan yang tidak disunahkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Barangkali itu saja dulu. Mungkin ada pertanyaan. Ketika kita sholat, urutan dari sholat itu sudah ditentukan. Oleh karena itu, ketika kita sudah Allahu
akbar, itu enggak usah bismillah, langsung kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, seperti itu. Lain halnya ketika kita membaca surah. Kita membaca surah Al-Fatihah. Kita membaca surah Al-Fatihah memang disyariatkan di dalam fikih-fikih ulama salaf. Imam Syafi'i khususnya yang kita ikuti itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan seterusnya. Itu memang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga pada saat kita membaca ayat itu juga disunahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tetapi bukan berarti ketika kita membaca ayat itu tidak membaca bismillah kemudian sholatnya tidak sah, tidak. Jadi boleh diawali dengan bismillah, boleh tidak diawali dengan bismillah langsung kepada ayat. Karena kita ini bermadhab Syafi'i, maka kita mengawali bismillah, kita mengikut Imam Syafi'i, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, begitu. Kalau Fatihah itu kalau Imam Syafi'i menyebutkan itu adalah diawali dengan Bismillah, maka 7 ayat itu adalah termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun ada yang berpendapat bahwa Bismillah itu adalah kalimat yang memisahkan antara surah yang satu dengan surah yang lain. Itu bagaimana untuk membedakannya? Maka untuk membedakannya adalah dipisahkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu di Al-Quran itu seluruhnya satu surat dengan satu surat yang lain itu dipisah dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surah At-Taubah. Di surah At-Taubah itu tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, tapi diawali dengan A'udzubillahi minan nari di pinggir itu, tapi tidak Bismillahirrahmanirrahim. Baro'atun itu yang di bawahnya, itu tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena itu masih nyambung sesungguhnya, masih nyambung ceritanya antara sebelumnya dan sesudahnya. Jadi hanya satu itu yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Selebihnya dari surah Al-Falaq ke An-Nas ada bismillah, dari Al-Ikhlas ke Al-Falaq ada bismillah, dari Al-Lahab ke Al-Ikhlas ada bismillah. Jadi semuanya itu dipisah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu ada yang berpendapat itu adalah kalimat pemisah antara satu surah ke surah berikutnya. Sementara itu pendapat lain itu adalah Bismillah itu satu surah dengan surah Al-Fatihah, karena surah Al-Fatihah itu tidak ada pemisah sebelumnya, hanya sesudahnya saja baru ada pemisah. Setelah Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah sampai waladhdallin amin, baru ada Bismillah, baru alif lam mim dzalikal kitab dan seterusnya gitu. Jadi gitu. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Iya, tetapi juga kita disunahkan untuk berta'awudz dulu, mohon perlindungan kepada Allah. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an, kita disuruh untuk berlindung kepada Allah dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baru bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama berlindung dulu kepada Allah. Itu namanya berdoa kepada Allah supaya pahala dari yang kita baca disampaikan kepada almarhum atau almarhumah. Boleh saja, tidak apa-apa seperti itu. Karena diceritakan di dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim itu boleh kita mengirim hadiah Fatihah kepada orang yang telah meninggal dan itu sampai. Itu menurut Ibnu Qayyim di dalam kitab Ar-Ruh. Iya. Bapak silakan.
Jadi bismillah ada yang haram, ada yang makruh, ada yang sunnah. Bedakan ya. Mau minum juga boleh bismillah, berzikir la ilaha illallah masih bismillah. Mau minum khamar halal bismillah. Ya. Ada lagi? Iya. Ini Pak yang mengenai zikir la ilaha illallah tadi ya, itu menghapus dosa kita sebanyak 4.000 ya. Nah kalau yang tidak pelanatnya, kalau habis sholat kan kita bacanya biasa saja la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu berapa ini kira-kira pakannya Pak? Menghapus dosanya Pak? Oh gitu. Membaca la ilaha illallah itu menghapus dosa itu apabila kita niatkan istighfar kepada Allah, kita niatkan mohon ampun kepada Allah. Dan di situ yang saya tahu itu adalah ketika dibaca panjang-panjang, maka itu zikirnya akan merontokkan 4.000 dosa. Disebutkan seperti itu keterangannya, 4.000 dosa. Tetapi ketika kita cuma zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu hanya ada pahalanya saja. Hanya ada pahalanya, dan itu nanti ada bonusnya biasanya. Bonusnya berkat biasanya. Kan kita diundang tahlilan kan, biasanya bawa berkat pulangnya kan, itu bonusnya itu. Dulu pernah ketika beliau Syekhuna Khalil, Mbah Kiai Khalil Bangkalan masih hidup, itu pernah beliau disuruh mimpin tahlil, ditunggu oleh orang banyak. Orang itu saking ingin menghormati Mbah Kiai Khalil, itu orang itu nyembelih sapi yang besar untuk tahlilan tadi, untuk nyembelih sapi yang besar, dimasak enak, ngundang orang banyak. Begitu orang banyak udah berkumpul, Mbah Kiai Khalil belum datang. Sudah ngumpul semuanya hampir selesai, itu Mbah Kiai Khalil datang. Langsung Mbah Kiai Khalil mimpin afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ikuti orang banyak baru Al-Fatihah, terus doa. Ya Allah, selama ini sapi besar dipotong cuman la ilaha illallah sekali, terus doa. Orang yang punya rumah itu agak kesel sama Mbah Kiai Khalil. Mbah Yai, aku motong sapi besar, masa cuma sekali la ilaha illallah, cuma gitu. Lalu Mbah Kiai Khalil nanya sama orang itu, kamu masih punya sapi? Masih Mbah Yai. Berapa? 1 Mbah Yai. Baik, sekarang coba kita timbang kalimat la ilaha illallah ini dengan sapimu yang masih ada itu, mana lebih berat? Ditulis kalimat la ilaha illallah di kertas, kemudian dibuat timbangan kayu gitu, sapi di kayu. Begitu kalimat la ilaha illallah itu ditulis yang di atas kertas tadi, di ujung kayu tadi, naik sapinya, kalah berat dengan tulisan Mbah Kiai Khalil itu tadi. Itu artinya memang kalimat la ilaha illallah itu adalah besar, memang berat kalimat itu. Oleh karena itu jangan heran disebutkan dalam riwayat itu kalimatun khafifatun wa thaqilatun fil mizan. Kalimat ringan diucapkan tapi berat timbangannya. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu kalimat itu ringan di lidah tetapi berat di timbangan. Itu adalah kalimat tauhid. Jadi yang menyebabkan berat itu tadi itu adalah itu. Jadi yang jelas ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, niatnya beristighfar, mengucapkan kalimat la ilaha illallah niatnya mohon ampun kepada Allah, istighfar, maka 4.000 dosanya berguguran setiap satu kali membaca kalimat la ilaha illallah. Tetapi kalau tidak diniatkan untuk istighfar, diniatkan untuk zikir gitu saja, dalam hati itu sudah tahu la ilaha illallah itu niatnya zikir, maka tetap kita dapat pahala yang akan memberatkan timbangan baik kita nanti ketika berada di mizan. Kalau nanti ternyata masih turun tidak naik tidak masih seimbang antara baik dan buruk, nggak usah khawatir.
Bukan berarti nanti aku nggak masuk surga, nggak masuk neraka, nggak ada. Di sana yang ada cuma surga dan neraka. Nggak ada di situ mangjilatun bainal mangzilataini, nggak ada. Seperti keyakinannya orang Mu'tazilah, itu adalah mangjilatun bainal mangzilataini. Jadi berada di antara dua tempat, antara neraka dan surga, di tengah-tengah. Nggak ada yang seperti itu. Nanti orang yang seperti itu akan mendapat syafaat dari Rasulullah kalau dia sering membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu setiap kali kita sholat pasti membaca sholawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setiap kali kita sholat, saat tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Tujuannya di situ adalah nanti kita akan dikenali oleh Rasulullah. Rasulullah kenal kita itu nggak usah kita ngaku, ya Rasul, aku dulu di dunia umatmu, nggak usah kayak gitu. Rasulullah udah tahu. Dari mana Rasulullah tahu? Dari muka kita ini. Kenapa muka kita itu kok dikenali oleh Rasulullah? Karena muka kita bersinar. Seluruh anggota tubuh kita yang tersentuh air wudhu itu nanti akan bersinar-sinar. Itulah yang menyebabkan kita dikenal oleh Rasulullah tanpa kita cerita kepada Rasulullah. Oleh karena itu saat kita membasuh muka, kita disunahkan untuk membaca Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Maka saat membasuh muka itu, ya Allah, terangkan mukaku di mana muka orang-orang kafir itu pada gelap-gelap semua. Jadi kita dikenali oleh Rasulullah gampang dari wudhunya itu. Oleh karena itu ketika kita wudhu jangan pas-pasan kalau bisa, agak dilebihkan dikit. Ketika kita basuh muka ini kan cuma sampai sini muka itu, tapi lebihkan dikit kena kepala, sedikit aja nggak apa-apa, biar sinarnya tambah terang. Ketika kita basuh tangan, batasnya kan siku. Ya kalau bisa naik sedikit aja gitu, jangan pas-pasan gitu, biar sinarnya tambah terang. Demikian juga naik ketika kita basuh kaki itu kan sampai pas mata kaki itu batasnya. Ya kalau bisa naikkan sedikit aja di atas mata kaki, mungkin 2 atau 3 cm gitu, biar lebih terang nanti. Jadi seluruh yang kita basuh saat wudhu itulah nanti yang akan menyebabkan kita dikenal oleh Rasulullah, dan Rasulullah akan memberikan syafaat pertolongannya ketika kita mendapat kesulitan fi yaumil mizan maupun fi yaumil hisab. Barangkali itu saja dulu. Mari kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.